Karena makanan tumbuh pada tanaman, kita butuh rumah bukan penjara karena kita butuh makanan bukan bom. Ya, itulah, salah satu orasi dari Food Not Bombs, gerakan, sosial di lingkup internasional. Kita akan berbincang bersama, 4 pembicara. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rafiq yang akan memoderatori perbincangan hangat kita pada kesempatan kali ini. Ada Monica Julisa, ada pembicara kedua kita Christian Vito Trinatali, pembicara ketiga ada Fadila, dan terakhir ada Muhammad Arka. Ya baik teman-teman para pendengar, kita langsung saja nih. Sebenarnya apa sih Food Not Bombs ini dan kenapa bisa muncul ya? Silakan Monica. Oke, baik. Jadi mungkin Food Not Bombs ini agak jarang terdengar ya. Jadi gerakan sosial ini dimulai oleh seorang aktivis bernama Kate McHenry bersama teman-temannya. Gerakan ini muncul sebagai aksi protes terhadap pembangunan reaktor nuklir Seabrook di Boston, Amerika Serikat. Sebagai bentuk protes bahwa seharusnya uang itu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk kebutuhan militer. Oke. Jadi intinya Food Not Bombs ini kayak protes ya. Kalau warga itu butuh makan loh, bukan butuh bom dan sebagainya. Oke, keren lah kayaknya ya. Jadi sebenarnya siapa aja ya yang terlibat dan apa sih tujuan sebenarnya dari gerakan ini? Mungkin Vito nih, Vito. Kalau bicara tentang gerakan sosial sih, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya aktor sebagai pelaku dari suatu gerakan sosial tersebut. Kumpulan orang-orang yang memiliki keresahan yang sama, khususnya pada penggunaan dari anggaran belanja militer suatu negara yang sangat besar, yang mereka anggap tidak efisien. Kemudian tujuan. Kalau tujuan sih tidak jauh berbeda ya dari yang saya sampaikan tadi. Untuk membantu atau memenuhi kebutuhan pangan suatu negara yang membutuhkan. Gitu aja sih kalau menurut saya tentang aktor dan juga tujuan dari gerakan sosial ini. Jadi bisa dibilang kalau Food Not Bombs ini kumpulan orang-orang resah dan kumpulan orang-orang lapar gitu ya itu ya? Nah, ya. Itulah. Oke, kita lanjut lagi nih. Aku mau tanya nih, gerakan sosial Food Not Bombs ini kan merupakan salah satu gerakan berhasil lah istilahnya dalam sejarah ya. Tentunya di setiap keberhasilan itu kan ada strategi yang mumpuni ya. Jadi apa nih strategi yang ada di dalam Food Not Bombs ini dan kira-kira apa sih yang membedakan dengan gerakan-gerakan lain? Oke, langsung aja dia. Oke, tepat sekali jika dikatakan bahwa suatu keberhasilan ditentukan oleh strategi yang dipersiapkan. Maka strategi Food Not Bombs berupa membagikan makanan sebagai pesan anti perang dan kelaparan kepada publik. Kemudian membangun koalisi transnasional dan menggunakan metode non-kan. Begitu Rafiq. Kemudian jika ditanya apa sih yang menjadi pembeda antara gerakan Food Not Bombs ini dengan gerakan sosial lain? Nah, gerakan ini bukanlah sebuah gerakan amal, tetapi sebuah gerakan yang saling menguntungkan dengan cara mengajak orang untuk berkumpul, memasak, dan membagikan makanan. Saat berkumpul dan memasak tersebut, mereka menyampaikan pandangan-pandangan politiknya. Jadi saling menguntungkan Ya, gitu jadi ya. saling menguntungkan. Nggak hanya tentang makan juga ya. Tentunya walaupun lah strategi yang seperti udah Dila sampaikan sudah baik, tapi pasti di setiap rencana itu pasti ada tantangan. Apa sih kendala dari gerakan ini? Langsung aja Kak. Menurut aku, masih didominasi oleh nilai-nilai militeristik. Perang masih terjadi. Dibutuhkan juga waktu yang lama untuk mentransformasikan dan mengganti sebuah tatanan yang telah begitu lama terjadi di dunia ini. Apalagi dengan tujuan yang radikal untuk sepenuhnya menghapus tatanan tersebut. Oke. Jadi dunia masih militeristik, masih mementingkan aspek-aspek militer dari pada kesejahteraan masyarakat. Oke, menarik. Kondisi pandemik nih hari-hari ini akhir-akhir ini kan di saat perekonomian masyarakat terpuruk gitu kan. Apakah relevan menurut teman-teman kalau
gerakan serupa dengan Food Not Bums ini ada di Indonesia? Menurut saya sangat relevan sih ya. Food Not Bums ini sudah berkembang. Kalau dulu kan mungkin Food Not Bums ini hanya untuk memprotes karena bahan pangan dijadikan untuk hal-hal militer seperti BAMS. Namun, seperti masa pandemi sekarang, kita juga bisa menjadi aktivis dengan memberi bantuan berupa makanan kepada masyarakat-masyarakat lapar, membantu masyarakat yang berkekurangan. Gitu sih menurut saya. Kalau dari sudut pandangku sih tidak relevan ya. Bahwasanya jika Food Not Bombs ini diterapkan secara tidak langsung kan pasti akan ada atau membuat peningkatan pada kasus COVID. Yang mana kita ketahui sendiri, ini kan gerakan sosial. Pastinya akan ada interaksi lapangan yang memungkinkan penyebaran virus COVID itu sendiri. Kalau aku setuju sih sama yang disampaikan Vito tadi. Menurut aku tidak relevan sih, misal menerapkan Food Not Bums ini di Indonesia, apalagi pas masih dengan kondisi Indonesia kayak sekarang. Alasannya sih karena jika Food Not Bums itu diterapkan secara tidak langsung, menurut aku masyarakat akan menganggap pemerintah tuh gagal dalam menangani masalah ini. Padahal pemerintah sudah memberi banyak sekali opsi bantuan seperti bantuan sosial, dan yang seharusnya masyarakat lakukan adalah mendukung apa yang telah diupayakan pemerintah daripada membuat gerakan yang keberhasilannya belum bisa dipastikan. Gimana Dila? Menurut perspektif seorang Dila, langsung saja. Kalau menurut saya sih relevan ya. Jadi dengan adanya gerakan sosial ini, setidaknya kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di Indonesia tuh banyak sekali orang-orang yang kaya. Jadi menurut saya tidak masalah sih. Oke, saya coba rincikan ulang. Dari awal kita sudah berbicara tentang tujuan gerakan, strategi, isu yang diangkat, kemudian kolektif aktor, apakah relevan dan tidak relevan Food Not Bums ini diterapkan di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan podcast kali ini dan sampai jumpa.